Bab 1524. Apa Tracy mengenali identitasmu? Orang yang berada di ujung telepon sana bertanya. Tidak yakin. Daniel mengernyit. Aku lihat dia seperti sengaja menyiksaku. Sengaja membalas dendam. Tapi juga sepertinya tidak mencurigai identitasku. Kelihatannya kita sudah meremehkan Tracy. Orang itu tertawa dingin. Pandai membuat strategi dan mengelabui lawan. Cara ini barulah hebat. Besok dia bilang mau membawaku ke kantor untuk menghadiri rapat direksi. Daniel berkata dengan suara rendah. Pada saat itu, tidakkah seharusnya aku menggunakan kesempatan ini untuk mengambil kembali saham-saham itu? Sekarang masih belum waktunya. Orang di ujung telepon itu berbicara. Mengambil kembali saham memerlukan banyak prosedur. Bukan bisa langsung didapatkan hanya dengan satu perkataan darimu. Jika tidak ada jaminan yang kuat, tidak boleh bertindak sesuka hati. Kalau begitu, kapan waktu yang tepat? Daniel sangat panik. Setiap hari aku direbus di dalam obat herbal panas. Ditusuk dengan 72 jarum. Bahkan harus dilakukan selama 81 hari. Aku bisa mati. Tenang saja, asalkan kamu melakukannya sesuai rencanaku. Maka kamu pasti bisa segera menggantikan Daniel dan mengendalikan keluarga Wollens. Cepatlah. Aku tidak bisa menunggu terlalu lama lagi. Daniel menaikkan tangannya dan memegang dahinya, sambil bersandar di sofa dengan ekspresi menderita. Dia selama ini mengira, hanya Daniel yang bisa memberi perintah kepada orang lain dan selalu ada wanita cantik di pelukannya. Saat datang ke keluarga Wollens, dia pun bisa menikmati kekuasaan dan istri cantik seperti Tracy ini. Namun, sekarang baru hari pertama, dia sudah tersiksa seperti ini. Sedangkan, orang itu masih menyuruhnya menahan emosi dan melakukannya dengan perlahan. Hanya memikirkannya saja, sudah sangat menakutkan. Tenang saja, tidak akan terlalu lama. Aku juga ingin cepat melihat hasilnya. Orang di ujung telepon itu menghiburnya. Beberapa hari ini, kamu harus patuh pada perkataan Tracy. Jangan melawan keinginannya. Juga jangan membuatnya menyadari keanehan. Setidaknya jangan terlalu jelas. Harus bersabar selama beberapa hari. Tunggu aku selesai mengatur semuanya di sini. Barulah kita menyerang balik. Baiklah. Aku tahu. Selesai mengakhiri panggilan telepon. Ekspresi Daniel sangat kaku. Kata patuh ini bisa mengambil nyawanya. Pada saat ini, di dalam ruang kerja, saat Tracy sedang mengurus dokumen, tiba-tiba ponselnya berdering. Itu adalah panggilan telepon dari Victor Caledon. Victor, Tracy. Apa ada waktu? Aku ingin berbicara denganmu, Victor. Belakangan ini aku sangat sibuk. Ini mengenai masalah opini publik. Aku ingin mendiskusikannya denganmu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa kembali ke Negapa Maple. Nada bicara Victor sangat tak berdaya. Hampir seperti memohon. Maaf, Victor. Tracy baru teringat. Opini publik mengenai dirinya belakangan ini bahkan sampai melibatkan Victor. Sekarang berbagai media seharusnya sedang mengawasi Victor. Selain itu, karena pengaruh media, sepertinya saham keluarga Caledon juga terguncang. Jika aku seorang diri tidak masalah, tapi ini mempengaruhi perusahaan. Sekarang para direksi sedang menekanku. Ayahku juga sangat marah. Aku harus memberikan penjelasan pada media dan keluargaku. Jadi, aku ingin berunding denganmu. Bagaimana seharusnya menghadapi masalah ini? Aku mengerti. Tracy melihat jam tangannya. Kamu di mana? Aku akan pergi mencarimu. Aku masih di Hotel Ocean Wild. Sekarang aku akan ke sana. Kita bicarakan lagi saat bertemu. Baik. Aku akan menunggumu. Setelah mengakhiri panggilan, Tracy mengganti baju, lalu pergi dengan Paula. Dia berpikir, masalah ini terjadi karena dirinya. Ialah yang melibatkan Victor. Maka sudah seharusnya memberikan pertanggungjawaban pada pria itu. Namun, dia tidak menyangka, pada saat ini di dalam kamar utama, begitu Daniel menerima panggilan telepon, dia yang awalnya sedang berbaring di ranjang, langsung bergegas keluar, siapkan mobil, aku mau pergi mencari Tracy. Nyonya Tracy baru saja keluar. Thomas bertanya dengan bingung, Tuan Daniel, apa ada masalah? Apa mau menelepon Nyonya? Aku bilang sekarang juga aku mau pergi mencarinya. Menyuruh kalian menyiapkan mobil. Apa tidak dengar? Daniel berseru marah.
Apa sekarang aku bahkan tidak bisa memberikan perintah padamu? Bukan, bukan. Thomas tidak berani banyak bicara lagi. Langsung buru-buru menyiapkan mobil. Di dalam mobil, seorang bawahan berkata, Tuan Daniel, mobil Nyonya sudah pergi jauh. Anda tahu kemana Nyonya pergi? Hotel Ocean Wild. Daniel mendesak dengan buru-buru. Cepat kejar. Bab 1525. Sopir mengemudikan mobil menuju Hotel Ocean Wild. Thomas yang berada di kursi samping pengemudi merasa sangat bingung. Mengapa Nyonya Tracy pergi dengan terburu-buru? Lalu, mengapa Tuan Daniel pergi mengejarnya? Sebenarnya, apa yang terjadi? Apa ia perlu memberitahu Nyonya Tracy mengenai masalah ini? Kamu jangan coba-coba untuk melapor. Seolah-olah bisa melihat pemikiran Thomas. Daniel memperingatkan dengan marah. Kamu harus tahu dengan jelas siapa tuanmu. Thomas pun menundukkan kepalanya. Baik, Daniel memelototinya dengan dingin. Dia menatap ke depan dengan tatapan yang rumit. Seperti ada masalah yang sedang ia pikirkan. Di sisi lain, Tracy sudah tiba di Hotel Ocean Wild bersama Paula. Victor menunggu di depan pintu. Saat melihat Tracy, dia pun buru-buru menyambutnya. Tracy, kenapa kamu menunggu di sini? Tracy mengerutkan kening, lalu melihat sekeliling. Untung saja tidak menemukan orang yang mencurigakan. Dia segera menarik tangan Victor dan berjalan masuk. Lalu berkata dengan suara kecil, sekarang media sedang mengawasi kita. Agar tidak menarik perhatian, aku hanya membawa satu orang, juga mengendarai mobil biasa. Kenapa kamu malah menyambutku secara terbuka di depan pintu? Bagaimana jika ada yang memotret diam-diam? Tenang saja, seisi hotel ini adalah bawahanku. Victor malah bersikap sangat tenang. Tracy, bagaimana keadaanmu? Aku dengar Presdir Daniel sudah kembali. Ya, sudah kembali. Tracy mengangguk. Kita bicara di atas. Baiklah, Victor membawa Tracy ke restoran. Di sini tidak ada satupun tamu. Sudah dikosongkan oleh Victor. Manajer sudah menyajikan makanan dan minuman yang enak, lalu menunggu di samping. Setelah mereka duduk, Victor menuangkan segelas teh hangat untuk Tracy. Kemudian bertanya, Tracy, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bisa muncul begitu banyak berita negatif? Bagaimana keadaanmu dan Presdir Daniel? Masalah ini sungguh panjang jika mau dibicarakan. Tracy menyesap tehnya. Kita bicarakan masalahmu dulu saja. Kali ini sepertinya pengaruhnya sangat besar ya. Tadi dalam perjalanan, aku melihat saham grup Caledon. Sepertinya merosot parah. Iya, membicarakan hal ini. Victor pun merasa sedikit sedih. Setelah ayahku tumbang karena sakit, kondisi perusahaan tidak seperti dulu lagi. Selama 2 tahun ini, aku melakukan banyak upaya, barulah bisa menstabilkannya. Kali ini reputasi hancur, kerugian pun sangat parah. Maaf Victor, aku membuatmu terlibat dalam hal ini. Tracy merasa sedikit bersalah. Awalnya memang tidak ada hubungannya denganmu. Aku juga tidak tahu mengapa media-media itu mengaitkan masalah ini dengan dirimu. Bukan, bukan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Victor buru-buru berkata, kelihatannya ada orang di belakang semua ini. Tujuannya adalah menekanmu. Jika mau menyalahkan, maka harus menyalahkan orang itu. Tidak ada hubungannya denganmu. Namun, masalah ini tetap disebabkan olehku. Tracy mengerutkan kening. Begini saja. Setelah selesai rapat besok pagi, aku akan memberikan klarifikasi pada media. Di situasi seperti sekarang ini, takutnya tidak akan bisa langsung selesai hanya dengan klarifikasimu. Victor menghela napas. Ada begitu banyak foto dan video kita di internet. Masalah menjadi sangat rumit. Kamu sebagai orang yang bersangkutan memberikan klarifikasi. Sama sekali tidak akan ada orang yang percaya. Kalau begitu, minta Daniel yang bicara. Sejak awal, Tracy sudah memikirkannya. Jika dia yang bicara, seharusnya ada orang yang percayakan. Victor sedikit terkejut. Ucapannya memang berguna. Tapi apa dia bersedia melakukannya? Serahkanlah padaku. Tracy sangat percaya diri. Setelah gelombang masalah ini lewat, aku akan mencari cara untuk menambal kerugian keluarga Caledon. Kamu terlalu sungkan. Victor buru-buru berkata, ini adalah masalah tak terduga. Kamu juga seorang korban. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menambal kerugian?
Kamu sungguh menganggapku sebagai orang luar. Tapi, sudahlah Tracy. Jangan mengungkit masalah kerugian lagi. Victor memotong ucapan Tracy. Aku hanya berharap opini publik tidak lanjut berkembang dan mempengaruhi bisnis perusahaan. Masalah lain tidaklah penting. Selain itu, masih ada satu hal lagi. Aku ingin membahas tentang Bab 1526. Hal apa? Tracy sedikit penasaran. Itu, Victor berpikir sejenak, lalu berkata dengan penuh makna, mengenai Garcia, aku ingin memohon pada kalian untuk mengampuninya. Mendengar perkataan ini, emosi Tracy langsung naik. Sebelumnya, Garcia melemparkan vas bunga ke arahnya. Daniel pun terluka karena melindunginya, membuat kondisi penyakitnya memburuk lebih cepat. Jika bukan karena hal itu, apakah masalah akan berkembang menjadi seperti sekarang? Kemudian, Garcia masih mencoba sekali lagi untuk mencelakai Daniel. Untung saja Daniel sudah membuat persiapan terlebih dahulu, bersandiwara dengan Friska, hingga akhirnya berhasil menangkap Garcia di tempat. Tracy sangat marah jika menyangkut soal ini. Tidak peduli bagaimana Victor memohon, dia tetap akan bersikeras menyerahkan Garcia pada pihak kepolisian. Awalnya masalah ini sudah ditetapkan seperti itu. Tidak disangka Victor memintanya sekali lagi. Dalam hati, Tracy merasa tidak berdaya, juga sangat marah. Victor, hal apapun bisa kita rundingkan, tetapi masalah ini sungguh tidak bisa. Sikap Tracy sangat tegas. Garcia sungguh berhati jahat, sudah melakukan begitu banyak kejahatan, harus mendapatkan sanksi hukum. Tracy, setelah kejadian 2 tahun yang lalu, keluarga paman keduaku sudah hancur. Sekarang mereka hanya memiliki seorang putri, yaitu Garcia. Ayahku juga sangat menyayangi Garcia, terus berpesan padaku untuk membawa Garcia kembali ke negara Maple. Aku tahu kamu sangat membencinya, juga tahu bahwa Garcia sudah melakukan banyak kesalahan. Memang seharusnya mendapatkan hukuman. Aku bisa menjamin padamu, setelah membawanya kembali ke negara Maple, aku akan mengurungnya dan tidak akan membiarkannya kembali ke kota Bunaken. Aku mohon padamu, berikanlah dia kesempatan. Victor sangat jarang memohon kepada orang lain dengan merendahkan diri seperti ini. Demi Garcia, dia sudah menurunkan semua harga dirinya. Victor, aku bukan tidak ingin melepaskannya, melainkan dia sendiri yang tidak mau berubah. Tracy tetap tidak bergeming. Sekarang tidak ada artinya kamu bicara denganku. Kami sudah menyerahkannya pada polisi. Segalanya akan diurus oleh pihak kepolisian. Tracy, memandang hubungan pertemanan kita, apa kamu tidak bisa mengampuninya? Victor melihatnya dengan tak berdaya. Jika tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Tracy langsung menolak berkompromi dengannya, lalu bangkit berdiri dan berniat pergi. Tracy, Victor buru-buru menariknya. Oke, aku tidak akan membicarakan hal ini lagi. Victor, sungguh maaf karena telah melibatkanmu. Tracy berkata dengan perasaan bersalah. Namun, beberapa hal memiliki prinsip, juga ada batasannya tersendiri. Aku tidak bisa membiarkannya. Aku mengerti. Victor menghela napas, lalu berkata dengan sedih. Besok aku akan pergi. Lain kali entah kapan kita akan bertemu lagi. Aku tahu belakangan ini terjadi begitu banyak masalah dalam keluarga Wollens. Jika membutuhkan bantuanku, kamu bisa mencariku kapan saja. Terima kasih Victor. Tracy memeluknya sebentar. Aku pergi dulu. Jagalah dirimu. Selesai bicara, Tracy berbalik badan dan pergi. Melihat bayangan punggung Tracy, ekspresi Victor sedikit sedih. Tatapannya juga sedikit rumit. Pada saat ini, ponselnya berdering. Dia pun segera menjawabnya. Tuan Victor, bagaimana? Seperti ucapanmu. Mengenai masalah opini publik, Tracy berjanji akan mengurusnya. Namun, mengenai masalah Garcia, dia tidak bersedia mengalah. Jadi, akulah yang harus membantumu. Jika bantuan darimu adalah menyuruhku mencelakai Tracy, aku tidak akan setuju. Kelihatannya antara adik dan wanita yang dicintai, kamu memilih pilihan yang kedua. Ini adalah prinsip dan batasan seorang manusia. Tidak disangka Tuan Victor begitu memegang prinsipnya. Kalau begitu, apa kamu tidak pernah berpikir bahwa rencanaku tetap bisa berhasil meski tidak ada bantuan darimu? Apa maksudmu?
Victor bertanya tanpa sadar. Aku hanya ingin meminta bantuanmu untuk memanggil Tracy keluar. Mengenai hal lainnya, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Orang di ujung telepon sana berkata dengan penuh makna, lalu langsung memutuskan panggilan telepon. Ekspresi Victor berubah drastis, lalu buru-buru mengejar Tracy. Pada saat ini, baru saja masuk ke dalam lift, Tracy merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Maka segera berkata pada Paula, berikan obat yang Amanda siapkan untukku, cepat. Bab 1527. Paula segera mengeluarkan pil obat dan memberikannya pada Tracy. Tracy segera meminum obat itu dan memejamkan matanya, perlahan-lahan menenangkan dirinya. Tidak disangka Tuan Victor mengkhianati Anda. Paula berkata dengan kesal. Sia-sia saja kita begitu mempercayainya. Juga menganggapnya sebagai teman. Seharusnya Victor juga dimanfaatkan oleh orang. Suara Tracy sangat rendah dan serak. Sekarang dia berbicara dengan tidak stabil. Efek obat ini sangat kuat. Tadi saat meminum teh itu, ia tidak merasakan apapun. Tidak disangka ia tetap masuk jebakan. Untungnya, sejak awal dia sudah membuat persiapan, membawa pil obat yang disiapkan oleh Amanda. Obat ini diracik oleh tabib Hansen. Obat bius atau racun biasa bisa dengan cepat dinetralkan. Bagaimana mungkin dimanfaatkan? Dia sendiri yang bilang bahwa seisi hotel ini adalah orang bawahannya. Paula sangat marah. Nona Tracy, sekarang juga kita pergi membuka kedoknya. Tidak, Tracy segera menghentikannya. Masalah ini kemungkinan besar berhubungan dengan dalang di balik layar itu. Berhubung lawan sudah bertindak, kita langsung gunakan rencana lawan untuk menyerang balik saja. Pancing mereka keluar. Ah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Paula buru-buru bertanya. Tracy memejamkan matanya dan tidak bicara. Untung saja Nona selalu membawa pil penawar racun yang disiapkan oleh Amanda. Jika tidak, akibatnya sungguh tak bisa dibayangkan. Jantung Paula berdetak kencang. Pada saat ini, lift sudah sampai di lantai 1. Begitu pintu terbuka, beberapa pria yang berekspresi dingin berjalan masuk dengan penuh aura. Mata mereka penuh dengan niat membunuh. Paula mengerutkan kening, bersiap membawa Tracy kabur. Tracy memberikan isyarat tangan kepada Paula dengan menggunakan tangan yang diletakkan di belakang tubuhnya. Paula segera mengerti, lalu memilih untuk bertarung secara langsung. Kedua belah pihak bertarung di depan lift. Tracy menyangga tubuhnya di tembok. Ia hampir saja tumbang. Pada saat ini, Victor keluar dari lift yang lain. Melihat adegan di depannya ini, dia pun buru-buru memapah Tracy. Tracy, kamu tidak apa-apa kan? Victor, Tracy jatuh ke dalam pelukan Victor dengan lemah. Tracy, ada apa denganmu? Tracy, Victor buru-buru memapah Tracy masuk ke dalam lift, lalu berpesan pada bawahannya, pergilah bantu dia. Baik, dua pengawal pergi membantu Paula. Nona Tracy. Paula menoleh dan berteriak menatap sorotan mata Tracy. Lalu, dia pun lengah, membuat dirinya tertendang jatuh ke lantai oleh seseorang, sehingga tidak sempat mengejarnya. Di dalam lift, Victor merangkul Tracy, lalu bertanya dengan cemas. Tracy, ada apa denganmu? Tracy bersandar dengan lemas di pelukan Victor. Wajahnya memerah. Kesadaran juga sepertinya mulai melemah. Kenapa bisa seperti ini? Victor sangat tegang. Kemudian berkata, jangan takut. Ada aku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Begitu pintu lift terbuka, Victor memapah Tracy masuk ke kamar presidential suite miliknya. Victor menutup pintu dan memeriksa seluruh kamar dengan cermat terlebih dahulu. Setelah yakin tidak ada orang, barulah dia meletakkan Tracy di ranjang. Kemudian, dia pergi ke kamar mandi untuk mengambil handuk basah, hendak menyeka wajah Tracy. Pada saat ini, Tracy terbaring di ranjang. Wajahnya memerah, bibirnya sedikit terbuka, dan sekujur tubuhnya memancarkan aura menggoda. Victor tercengang melihatnya. Gerakan tangannya terhenti. Jantungnya juga berdetak semakin cepat. Entah mengapa dia merasa sedikit panas, seperti ada bara api yang berkobar di dalam tubuhnya, membuat sekujur tubuhnya penuh dengan gairah. Tangannya yang memegang handuk berubah haluan, menjadi mengelus wajah Tracy. Matanya juga muncul gairah. Dia berjalan perlahan-lahan ke arah Tracy, sungguh ingin mendekatinya.
Tangan Tracy yang terkulai di atas spray tanpa sadar mengepal. Keningnya juga berkerut, bersiap bertindak. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar sesuatu dan lampu di kamar itu pun padam. Seluruh ruangan sangat gelap, tidak ada cahaya sedikit pun. Victor menghentikan gerakannya, lalu tanpa sadar menoleh. Tracy mengulurkan tangannya, lalu memukul belakang leher Victor. Tubuh pria itu menjadi lemas dan jatuh ke ranjang. Bab 1528. Tracy bangkit dari ranjang, menyalakan senter dari ponsel, mencari di sekitar ruangan, dan menemukan kamera mikro di langit-langit dengan sangat cepat. Ada 2 buah kamera lagi di rak anggur dan di vas bunga, sangat tersembunyi. Jika tidak memiliki pelatihan yang ketat, orang biasa tidak akan bisa menemukannya. Tampaknya orang tersebut mempunyai persiapan dari awal. Semuanya telah direncanakan. Pertama, membiarkan Victor mencari alasan untuk menipunya ke sini. Diam-diam menambahkan obat bius ke dalam teh, lalu mengirim seseorang untuk membawanya pergi. Namun, kelihatannya Victor juga terbius dan tidak menyadari rencana itu. Kalau tidak, dia tidak akan mengejarnya secara tiba-tiba. Ini kontradiksi. Apa yang ingin dilakukan orang itu pada Victor? Tracy tidak mengerti, tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Dia harus memancing orang itu keluar. Karena itu, Tracy melepas baju Victor, membalikkan dan membaringkannya di ranjang, menutupinya dengan selimut, dan langsung bersembunyi di lemari untuk mengirim pesan pada Paula. Tak lama kemudian, lampu di ruangan menyala, tapi karena kartu kamar tidak dimasukkan kembali, sakelar kamar tidak bisa dinyalakan. Hanya lampu darurat yang menyala. Cahayanya sangat redup. Tracy tidak menurunkan kamera di 3 tempat tersebut, tetapi karena cahaya redup, hanya terekam bayangan setengah badan Victor yang tidak berpakaian. Yang lain sama sekali tidak terekam. Paula baru saja menerima instruksi dari Tracy untuk memutuskan sakelar kamar hotel pada saat yang penting. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk dinyalakan. Tujuannya agar kamera berhenti sesaat sehingga Tracy tidak terekam saat sedang memeriksa kamera dan melakukan trik. Juga meredupkan cahaya di dalam ruangan pada saat yang sama agar situasi di ranjang tidak terekam dengan jelas. Kalau langsung mencabut kamera, orang yang memantau akan tahu bahwa Tracy telah menyadari ada yang tidak beres. Dan orang tersebut tidak akan muncul. Dengan situasi listrik padam dan kondisi tidak jelas, meskipun mereka juga akan curiga, tapi pasti akan mengirim seseorang untuk memeriksa situasi. Sekarang, dia hanya perlu menunggu ikan memakan umpan. Pada saat ini, mobil Daniel bergegas ke hotel. Saat hendak turun dari mobil, mobil lainnya tiba-tiba melaju kencang dan berhenti di sampingnya. Orang yang turun dari mobil adalah Friska Amberson. Presdir Daniel. Saat melihat Daniel, Friska jelas sedikit terkejut. Kenapa kamu juga ada di sini? Siapa yang memintamu datang? Daniel juga terkejut saat melihat Friska, mengerutkan kening. Aku. Friska berjalan ke arahnya dan mendekat di telinganya. Saat hendak bicara, sekelompok wartawan berbondong-bondong menghampiri dan terus memotret mereka. Thomas segera melindungi Daniel dan berjalan memasuki hotel. Pengikut Friska juga segera mengantarnya masuk. Sedangkan para wartawan juga memadati hotel. Anehnya, sepertinya petugas keamanan hotel tidak berguna. Tidak ada yang menghentikan mereka sama sekali. Pengawal Daniel dan Friska masing-masing mengantar mereka ke dalam lift sampai ke lantai paling atas. Apa yang terjadi? Friska mengerutkan kening dan tampak bingung. Presdir Daniel, siapa yang memintamu datang? Jawab pertanyaanku dulu. Daniel menatapnya dengan rumit. Aku menerima pesan teks dari Presdir Victor. Memintaku untuk datang. Friska berkata dengan bingung. Apa kamu juga menerima pesan teks darinya? Daniel tidak bicara. Hanya menurunkan pandangan dan berpikir keras. Tuan Daniel, Thomas berbisik di telinganya. Mobil nyonya memang ada di tempat parkir hotel. Tapi aku merasa ada yang tidak beres. Bagaimana jika Anda menghubungi nyonya terlebih dahulu? Daniel mengerutkan kening dan melihat ponsel. Tampak sedikit ragu-ragu. Pada saat ini, pintu lift terbuka. Saat mereka hendak keluar, sekelompok wartawan bergegas keluar terlebih dahulu dari beberapa lift yang ada di seberang, menuju ke kamar Presidential Suite. Ada orang yang berkata dengan penuh semangat. Aku dengar,
Rasi yang merupakan nyonya dari keluarga Wollens dan pemegang saham kedua dari grup Moore, berselingkuh di sini dengan Victor yang merupakan pemimpin keluarga Caledon. Berita ini sangat luar biasa. Yang lebih menghebohkan adalah Presidir Daniel membawa pacarnya yang digosipkan yaitu Nona Friska, untuk menangkap perselingkuhan mereka. Hahaha, benar-benar mengejutkan. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.